Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya sendiri Najma Laila dengan NIM 1111991 dan anggota kelompok kami yaitu yang kedua Salsabila Dwi Hirnaini dengan NIM 1119092. Yang selanjutnya yaitu Syafaatul Nisa dengan NIM 1119096 dan yang terakhir yaitu Syafaatul Rahman dengan NIM 11199 dengan makul filsafat hukum Islam kelas HKIC. Nah, yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat ditinjau dari bahasa merupakan kata dasar atau masdar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Suatu zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang zakat berarti orang itu baik. Kata zakat merupakan kata dasar dari zakah. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian. Dan zakat juga dapat menunjukkan arti numun atau tumbuh dan dia dari kata berkembang. Seperti dalam kalimat zakat al-zar, tanaman itu tumbuh dan bertambah. Zakat adalah harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat memberikan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari yang diserahkan pada orang yang berhak menerimanya. Dan arti zakat yang selanjutnya yaitu zakat adalah ibadah makliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategi dan menentukan baik dari sisi doktrin Islam maupun sisi pembangunan ekonomi umat. Zakat memiliki peran sangat vital dalam pemberantasan kemiskinan. Adapun cara terminologi zakat ialah mengeluarkan sebagian dari wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Zakat mengandung makna toharo atau bersih, pertumbuhan dan barokah. Dalam hal ini adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengertian zakat menurut ulama. Nah, di bawah ini adalah pengertian zakat menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut mazhab Malikiyah. Zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari zakat harta yang telah mencapai nisbahnya untuk berhak menerimanya. Jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan riskas atau harta temuan. Yaitu pengertian zakat menurut mazhab Hanafiyah yaitu mendiskusikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syari Allah SWT untuk mengharapkan keridhoannya. Dan menurut mazhab Syafi'iyah, mendiskusikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Dan yang terakhir yaitu menurut mazhab Hanabila yaitu mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran, yang kedua berdasarkan hadis, yang ketiga berdasarkan ijma' para ulama, yang keempat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Dasar hukum zakat yang berdasarkan Al-Quran. Zakat hukumnya adalah wajib ain dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Pertama, banyak sekali perintah Allah SWT untuk membayar zakat, dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran terdapat 27 ayat yang mensejajarkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang merukuk. Maksudnya adalah, kita menunaikan sholat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunah-sunahnya. Membayar zakat, harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan sholat berjamaah dengan kaum muslimin, dan rukuk bersama mereka dengan penuh keimanan dan keyakinan. Kedua, dari segi banyak ujian dan janji baik yang diberikan Allah SWT kepada yang berzakat, seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 4, yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.
Maksud dari ayat tersebut adalah sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang beriman yang memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan akan memperoleh kemenangan. Salah satunya adalah orang-orang yang membersihkan jiwa dan harta mereka dengan membayarkan zakat harta mereka yang berbeda-beda jenis dan bentuknya. Ketiga, dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah pada yang tidak membayarkan zakat, seperti dalam firman Allah pada Fussilat 6-7, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Dasar hukum zakat menurut hadis. Hadis riwayat Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pemilik emas atau perak yang tidak mau memenuhi haknya atau tidak mau membayar zakat pada hari kiamat, pasti dia akan diratakan dengan lempengan-lempengan bagaikan api. Lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian lambungnya disetrika dengan lempengan itu, juga dahi dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu mendingin, akan dipanaskan kembali. Hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun. Lalu ditempatkan di jalannya ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitu pula pemilik unta yang tidak mau memenuhi haknya. Di antara haknya adalah zakat susunya pada waktu keluar. Dari ayat dan hadis yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum membayar zakat adalah wajib, terutama zakat naf atau fitrah, zakat mal atau harta. Jadi wajib ketika telah memenuhi persyaratan, yaitu telah cukup nisab dan haulnya. Dasar hukum zakat menurut ijma. Menanamkan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dan bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang di dalamnya. Dasar hukum zakat selanjutnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan-sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Terdapat beberapa hikmah zakat, diantaranya yaitu pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Yang kedua, sebagai pilar amal bersama atau jama'i antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Yang ketiga, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumber daya manusia muslim. Yang keempat, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Dan yang kelima yaitu sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapat. Selanjutnya yaitu hikmah zakat menurut para ulama, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hikmah diniyah atau hikmah dari segi agama, yaitu seperti zakat dapat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, sebagai sarana bagi hamba untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dan menambah keimanan. Membayar zakat juga akan mendapat pahala besar yang berlipat ganda, dan zakat merupakan sarana penghapus dosa. Yang kedua yaitu hikmah khuluqiyah atau hikmah dari segi akhlak, yaitu menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran,
dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Yang kedua, pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah atau belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Yang ketiga, akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Dan yang keempat, di dalam zakat terdapat pengujian terhadap akhlak. Hikmah yang ketiga yaitu hikmah ijtimaiyah atau hikmah dari segi sosial kemasyarakatan, yaitu zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin, memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Zakat juga bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Zakat juga akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan jelas barokahnya akan melimpah. Dan membayar zakat berarti mengembangkan harta benda atau uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.